Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ta'ala. Syukurillah lana wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Qul walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'ani, bab yang menerangkan ada bin nasi tata krama manusia kullihim seluruhnya ma'al Qur'ani dengan Al-Qur'an. Adab tata krama dengan Al-Qur'an. Tabata fi sahih Muslim, telah ditetapkan fi sahih Muslim rahimahullahu taala an Tamimid Dari, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qol inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bersabda ad-dinu an-nasihatu, agama itu nasihat. Qulna, kami bertanya, liman, bagi siapa? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Allah, kitab, rasulnya, dan untuk para a'immatil muslimin wa ammatihim, dan orang-orang awamnya juga. Di agama itu isinya saling nasihat menasihati. Qala ulama rahimahumullah taala, berkata para ulama rahimahumullah taala, semoga Allah merahmati mereka semua. An-nasihatu li kitabillah, makna nasihat li kitabillah itu apa? Dia yaitu al-imanu, iman bi annahu, bahwasanya kitab Allah itu kalamullahi, kalamullahu ta'ala, wa tanziluhu, dan firman Allah ta'ala, ya, dan Allah juga yang menurunkannya. La yushbihu syai'un min kalamil khalqi, tidak boleh meyakini bahwasanya ada yang serupa sesuatu pun min kalamil khalqi, daripada ucapan makhluk. Wala yaqdiru, dan tidak ada kemampuan ala mithli, untuk mencontohnya al khalqu bi asrihim, manusia atau makhluk seluruhnya. Tsumma ta'dhimuhu, kemudian nasihat kepada kitab Allah itu juga termasuk ta'dhimuhu, memuliakannya, wa tilawatuhu, dan membacanya, haqqa tilawatihi, dengan bacaan yang sebenar-benarnya, wa tahsinuha, dan membaguskan bacaannya, wal khusyu'u 'indaha, dan khusyuk ketika membaca Al-Qur'an, wa iqamatu hurufihi fi tilawati, dan juga memberikan, menegakkan hak-hak hurufnya fi tilawati, di dalam membaca Al-Qur'an, makharijul hurufnya diperhatikan, ya. Wadzabu anhu li ta'wilil muharrifin, dan juga menghindari penafsiran-penafsiran yang keliru, wa ta'arrudit taghin, dan menghindari orang-orang yang at-taghin, yang lacut, wa tasdiqu bima fi, dan membenarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu, wal wuqufu ma'ahkamihi, dan juga termasuk kita menetapi hukum-hukum Al-Qur'an, melaksanakan hukum Al-Qur'an maksudnya, wa tafahhumu ulumihi wa amthali, dan memahami ilmu-ilmu dan amsal-amsal atau contoh-contoh yang ada dalam Al-Qur'an, wal i'tibar bima wa'idihi, dan mengambil pelajaran dengan mawa'id atau nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Qur'an itu, wa tafakkuru fi ajaibihi, dan memikirkan keajaiban-keajaiban Al-Qur'an, wal amalu bimuhkamihi, dan mengamalkan hukum-hukumnya, wa taslimu bimutasyabihi bihihi, dan berlepas diri ya dari mutasyabih menyerupakannya,
wal bahthu an umumihi wa khususihi, dan juga perlu meneliti tentang ayat umum, ayat khusus, wa nasikh wa mansukhnya juga, wa nasru ulumihi, dan juga menyebarkan ilmu Al-Qur'an, wa du'a ilaihi, dan mengajak-ngajak pada Al-Qur'an, wa ila ma dzakarna min nasihat, dan apa yang telah kami sebutkan dari nasihat-nasihat. Jadi secara umum kalau kita itu memuliakan Al-Quran, nasihat kita pada Al-Quran apa? Diimani yang pertama bahwa itu adalah kalamullah, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupainya. Tidak boleh ada keyakinan ada yang lebih afdol daripada Al-Quran, daripada aurat-aurat, zikir-zikir atau wirid-wirid atau zikir-zikir yang lain. Yang kedua, kita dengan mentakzim, memuliakan Al-Quran, gak sembrono Al-Quran, mulai dari cara meletakkan ya, terus sampai kini ku ihanah. Makanya ono ba'dul ulama gak oleh buka Al-Quran nganggo itu, berarti buka Al-Quran karena itu ihanah. Ihanah itu remehno, merendahkan Al-Quran, nekuk-nekuk kertas kayak tanda tutuin dindi, itu termasuk ihanah. Walaupun ba'dul ulama mengatakan tidak apa-apa selama tidak diniati ihanah, gak apa-apa selama tidak diniati merendahkan Al-Quran. Tapi lah iso yo hindari untuk kita khilaf dari perbedaan ulama itu. Kan ngono to, ta'zim, memuliakan Al-Quran, tidak meletakkan Al-Quran di atasnya Al-Quran sesuatu apapun, bahkan pulpen, bahkan apapun ya. Makanya Hadratus Syekh Yasim Asy'ari sampai di kitab Adabul Alim wal Muta'allim itu di bagian belakang pun nerangkan tata cara menata rak buku, sampai ngono beliau itu. Itu wong alim ngerti nonton rak buku ana ilmune, yang di rak paling atas itu apa? Al-Quran, ilmu tafsir, itu rak paling atas harus disusul kemudian hadis, disusul kemudian masalah akidah, disusul kemudian masalah fikih, tasawuf, begitu, sampai terakhir sendiri masalah bahasa, sejarah gitu. Tata cara nyusun pun ono ketentuannya. Mushaf Al-Quran, dibayang Al-Quran 30 juz nganakno ilmu sak lemari ini iki sik seper sama nang maktabah di Kairo kono ya, tambah sak omah iku muncul hanya dari Al-Quran 30 juz itu. Mushaf itu kitabnya harus taruh paling atas. Menghindari penafsiran-penafsiran keliru, kita tuh nggak iso menafsiri Al-Quran ya. Kemudian juga kalau membaca Al-Quran penuhi tajwidnya juga, kemudian apa, makhorijul hurufnya, memenuhi hak-hak hurufnya gitu loh. Itu namanya kita beradab dengan Al-Quran. Apalagi lagi ini belum belajar ilmu Al-Quran, ayat-ayat khusus, ayat umum, ayat nasikh mansuh, asbabun nuzul dan seterusnya. Fi wujubi ta'dhimil Qur'ani, bab yang menerangkan tentang kewajiban memuliakan atau mengagungkan Al-Quran. Ajma'al muslimuna ala wujubi ta'dhimil Qur'an, bersepakat orang-orang Islam ala wujubi ta'dhimil Qur'an, atas kewajiban mengagungkan Al-Quran al-azizi yang perkasa, alal itlaq secara mutlak, wa tanzihihi wa siyanatihi, dan menjaganya juga dan menyucikannya dari segala bentuk kotoran. Wa ajma'u, dan bersepakat para ulama ala anna man jahada minhu harfan mimma ujmi alaihi, barang siapa yang jahada itu mengurangi satu huruf, au zada harfan, atau menambah satu huruf, mimma lam yuqra bihi ahadun, yang tidak dibaca oleh seorang pun, wa huwa alimun bidzalika, dan dia tahu sebenarnya, fa huwa kafirun, maka kafir hukumnya. Sengaja menambah atau mengurangi satu huruf saja dari Al-Quran dalam keadaan dia tahu bahwa ini bukan bagian dari Al-Quran. Makanya lomba tartil, lomba qiraah itu anak khotoknya itu dua jenis, jali sama khofi. Jali itu khotok yang fatal, menambah huruf, mengurangi huruf itu kesalahan fatal. Tapi dengungi kurang berapa ketukan, panjangnya mat kurang berapa ketukan, itu khotok khofi, karena tidak sampai merubah makna. Ya kan? Syuratul ladina an'amtu, jali sudah itu berubah.
Suratal ladzina an'amta, itu khafi itu dia. Karena enggak sampai merubah itu. Apabila huruf, harokat, itu fatal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, wadah. Nambah huruf ini, jadi tidak bisa dianggap sepele. Nah, Imam Nawawi mengatakan kalau itu sengaja, bahkan dalam keadaan dia tahu bahwa kafirun, maka hukumnya. Qala Imamul Hafidz Abdul Fadl Al-Qadhi Iyad, berkata Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. I'lam anna man istakhaffa bil Qur'an, barang siapa yang mengentengkan urusan Al-Qur'an, au bil mushaf atau mushafnya, au bi syai'in minhu atau sesuatu bagian dari Al-Qur'an itu, au sabbahuma atau yang semisalnya, au jahada harfan minhu atau mengurangi, au kadzab bi syai'in mimma surriha bihi atau berdusta dengan sesuatu yang telah jelas di dalam Al-Qur'an, min hukmin au khabarin, daripada hukum atau kabar berita dalam Al-Qur'an, au athbata ma nafahu atau menetapkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'an, au nafa ma athbatahu atau meniadakan sesuatu yang sudah ditetapkan Al-Qur'an, wa huwa alimun bidzalika, dan dia tahu, au syakka fi syai'in min dzalika atau dia ragu-ragu terhadap apa yang ada dalam Al-Qur'an, fa huwa kafirun bi ijma'il muslim, maka dihukumi kafir sesuai ijma', konsensus atau kesepakatan para kaum muslimin. Kan bahaya itu. Ragu-ragu cerita di Al-Qur'an, Nabi Khidir, ragu-ragu cerita Nabi Musa membelah lautan, mamang, itu hati-hati itu. Syak itu termasuk keraguan seperti itu. Atau menetapkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, nafsir Al-Quran yang keliru juga. Makanya kita hati-hati ya, menurut pulau itu dihindari kata-kata begitu, karena kita tidak bisa nafsir Al-Quran ya. Oh, menurut Imam Jalalain wonten kitab Tafsirul Jalalain iki maknane ayat niki ngoten lho. Muga di ngapura kan kalau seandainya kita pernah kepleset. Yang penting kita tidak niat untuk merubah sedikit pun dari ayat Al-Qur'an. Waqad ajma'al muslimun, dan telah bersepakat orang-orang muslim ala annal Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu al-matslu wa fi jamil aktor, yang dibaca di semua penjuru dunia itu, al-maktub fil mushaf, yang telah tertulis dalam mushaf, alladzi bi aidil muslimin, yang sudah berada di tangan orang-orang muslim semuanya, mimma jama'ud dafatan min awal alhamdulillah rabbil alamin akhir qul a'udzu birabbin nas, kalamullah taala, itu adalah kalamullah taala, wa wahyuhul munazzal, dan wahyunya yang diturunkan ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna jami'a ma fihi haqqun, dan semua itu adalah kebenaran, wa anna man naqasa min harfan qasidan lidalik, dan barang siapa yang man naqasa mengurangi minhu dari Al-Qur'an harfan, satu huruf saja, qasidan dengan tujuan lidalik, memang untuk mengurangi itu, au baddalahu atau mengganti biharfin dengan satu huruf akhar, huruf yang lain, maka nahu di tempat yang lain, au zada atau menambah fihi di dalam Al-Qur'an harfan, satu huruf saja, mimma la yashami alaihi al-mushaf, yang tidak termasuk dalam bagian mushaf itu, alladzi waqa'a alaihi al-ijma', yang sudah disepakati ulama, wa ujmi'a alaihi annahu laisa biqur'an, dan disepakati bahwa ternyata benar itu bukan dari Al-Qur'an, amidan likulli hadza, semua itu dilakukan dengan sengaja, fa huwa kafirun, maka kafir. Amidan itu makna sengaja. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin atau amdan au khotoan. Amdan itu maknanya sengaja, amidan sengaja, khotoan tidak sengaja. Khotoan silakan sengaja, bil amdi, amdan dengan sengaja. Makanya ana dawuh, man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu. Nah, sapa wong sing wani-wani nafsiraken Al-Qur'an nganggo akal dhewe, falyatawa, moko siap-siap nglunggui palungguhane binari ing dalem neraka. Karena wong sing wis wani-wani nafsir Al-Qur'an ku berarti wani-wani misalnya nafsiri Allah taala. Terus ngono, enggak bisa kita, bukan makom kita ya, kita
Kalau nafsir kita ini hanya membaca tafsir gitu. Membaca tafsir para ulama. Akhirnya waktu kayak begini nih, ulama-ulama itu ayam termasuk ulama. Habis ini telah video itu. Hah? Bukan telah video itu. Lo, kusnori lo. Ya apa ya tadi satu itu? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat satu ini apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ono ayat satu ini itu apa? Minta batin. Quran sih mas. Quran sih kan udah bahas sih. Hah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama itu surat apa? Tulisan artinya sungguhnya yang takut kepada Allahnya adalah ulama. Itu tafsir unik itu. Ustaz. Benar itu. Masih Kasi oh Faktir Faktir oh iya Faktir berapa masuk kan berapa Faktir Faktir ulama berapa Faktir Nasi minan nasi Wadawabi wal an'am wadawabi wal an'am. Fajari dan di antara manusia wadawabi dan binatang melata wal an'ami dan an'am binatang ternak atau apa? Mukhtalifun alwanuhu kadzalik Talifon alwanuhu yang bermacam-macam itu. Terus Innama yakhshallaha innama min yakhshallaha min ibadihi ibadihil ulama. Yang takut yang kepada Allah. Innama yakhshallaha yang takut kepada Allah adalah para ulama. Itu di mana ya Ustaz Kinur ya berarti pokoknya di antara manusia, binatang, binatang ternak nanti sing wedi karo Gusti Allah iku sing ulama. Berarti binatang-binatang bisa jadi ulama, sampai PT-PT itu pokoknya di sisi Allah mereka disebut ulama. Orang menafsirnya enggak begitu. Ulama itu kalau secara kata terus ulama itu masih berilmu kok bisa sama ya gitu loh maksudnya. Hati-hati kita bisa menafsiri al Qala Abu Uthman ibn al-Haddad, berkata Abu Uthman ibn al-Haddad, jami'u man yantahil at-tauhid muttafiqun ala anna al-jahda bi harfin min al-Qur'an kufrun. Sepakat ya secara tauhid bahwasanya yang dia itu berurusan mengurangi atau menambah huruf dalam Al-Quran dia bisa dihukumi kafir. Bahkan ittafaqa fuqaha dan telah bersepakat para ulama ahli fikih Baghdad ala istitabati untuk mentaubatkan Ibni Shanubadil Muqri' ahadi a'immatil muqri'in, yaitu Ibni Shanubad al-Muqri' yang beliau itu adalah Muqri' ahadi a'immatil muqri'in, bahkan termasuk salah satu imam muqri'in al-mutasaddirin biha ma' Ibni Mujahid li qira'atihi wa iqra'ihi bisyawadi minal hurufi, karena bacaannya yang syawad, yang syad itu agak melenceng minal hurufi dari hurufnya mimma laysa fil mushaf, yang tidak ada dalam mushaf. Wa aqadu alaihi lirruju'i anhu wa taubah, mereka mengajak untuk dia itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Fijilan asyadafihi ala nasifi majlisil wazir Abi Ali bin Muqlata sanata talatu wa ishrina wa talatami'a, di hadapan hakim untuk bertaubat karena ada bacaannya yang begitu. Sampai begitu ulama dulu itu diistitabah, diminta dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena bacaannya yang
short melenceng daripada garis-garis yang sudah ditentukan. Itu dalam keadaan alimun ya, dalam keadaan ngerti bahwa itu adalah suatu kekeliruan. Makanya kita harus hati-hati. Ya, harus ngerti, harus sampai digawe. Dalam arti, harus ngerti malah digawe keliru. Ya, wong gak ngerti, yo hukume wong gak ngerti, tapi lagi ngerti harus sampai mempersalahkan di dalam membaca Al-Quran. Wa Abu Muhammad bin Abi Zaid fi man qala li sabiyin, berfatwa Abu Muhammad bin Abi Zaid fi man qala, pada orang yang berkata kepada anak-anak, la'anallahu mu'allimaka wa ma'allamaka, Allah melaknat gurumu dan orang yang mengajarimu. Wa qala, dan berkata, aradtu su'al adab wa lam uridil Qur'an. Qala yu'adzabul qail, qala wa amma man la'ana al-mushaf fa innahu yuqtal. Hadza akhiru kalam al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Man la'anal mushaf, siapa yang melaknat mushaf, fa innahu yuqtal, maka dia itu pantas untuk dibunuh. Faslun fi hukmi tafsiril Quran, pasal menerangkan tentang hukum nafsir Al-Quran. Wa yahrumu tafsiru bi ghairi ilmin, dan haram nafsir Al-Quran bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Wal kalamu fi ma'anihi liman laisa min ahliyah, dan berbicara mengenai makna Al-Quran bagi orang yang laisa min ahliyah, bukan termasuk ahlinya. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun, dan hadis menerangkan hal itu banyak sekali. Wal ijma'u mun'aqidun alaihi, dan ijma' juga mengikatnya. Wa amma tafsirul ulama, adapun menafsiri bagi ulama, fa jaizun hasan, maka boleh dan bagus itu. Ijma' umun agitun alaihi, dan secara ijma' juga mengakuinya secara kesepakatan. Faman kana ahlan lit tafsir, maka barang siapa orang yang termasuk ahli tafsir, jami'an lil adawat, yang telah mengumpulkan peralatan-peralatan ilmu, allati yu'rafu biha maknahu, yang dengannya dia memahami makna sesungguhnya, yang menguasai ilmu alate, yo balagho, yo arute, yo ilmu tajwid, ilmu qiraat dan seterusnya. Wa ghalaba ala adhannihil murad, kemudian terlintas di dalam benaknya makna dari ayat itu, fassarahu in kana mimma yudraku bil ijtihad, maka kemudian menafsirkannya karena murad dari ijtihad pemikirannya, kal ma'ani wal ahkamil khafiyyati wal jaliyah, dan hukum-hukum yang khafiyah yang samar, wal jaliyah wal umum wal khusus, dan ayat yang umum wal khusus, wal i'rab dan i'rabnya, wa lidzalik wa in kana mimma la yudraku bil ijtihad, adapun yang tidak bisa dapatkan dengan cara ijtihad, kal umuri allati tariquhan naql wa tafsirul alfat al-lughawiyah, fala yajuzul kalam fi illa binaqlin sahih min jihatil mu'tamidin min ahli. Maka kalau seandainya orang itu menemui kesulitan dan bukan ahlinya, termasuk ayat-ayat yang sulit, maka dia tidak diperkenankan untuk menafsirnya. Cukup dia menukil dari orang-orang yang sudah ahlinya saja. Wa amma man kana laysa min ahli, dan adapun bagi orang yang bukan termasuk ahlinya, dikaunihi ghairi jami'in li adawati, karena dia tidak mampu mengumpulkan alat-alat untuk memahami Al-Quran, ilmunya itu faharamun alaihi tafsir, maka haram baginya untuk menafsir. Lakin akan tapi lahu ayyan kula tafsir anil mu'tamidin min ahlihi, dia diperkenankan untuk menukil pendapat-pendapat para mufassir. Boleh, seperti kita ini tak mungkin kita menafsir Al-Quran, kita bisa menukil pendapat para mufassir. Tsummal mufassiruna bi ra'yihim min ghairi dalilin sahihin aksamun. Kemudian orang yang menafsir Al-Qur'an dengan akal mereka min ghairi dalilin, tanpa adanya dasar yang kuat, yang benar, aksamun, ada beberapa jenis. Minhum, di antara mereka may yahtaju, orang yang berhujjah di ayatnya dengan ayat ala tasihi madhabi, untuk membenarkan pendapatnya. Wa taqwiyati khotirihi, dan menguatkan prasangkanya. Ma'annahu, padahal la yaglibu ala dhannihi, tidaklah menimpa prasangkanya, anna dzalika huwal muradu bil ayat, tidak sama dengan ayat itu. Wa inna ma yasidu duhur ala khosmihi, dia hanya ingin menampak-nampakkan pembenaran saja. Ada orang-orang yang seperti itu, dia berdalil ya untuk membenarkan perbuatannya itu. Wa minhum, di antara mereka juga may yaksidu du'a ila khairin, orang yang niatnya mengajak kebaikan,
Wa yahtaju bi ayatin min ghairi an tadhhara lahu dilalatun lima qalaha. Dia berhujjah dengan ayat yang sama sekali tidak ada hubungannya juga. Niatnya api, mengajak kebaikan. Tapi keliru juga dia. Wa minhum may yufassiru al-fadhul arabiyyah min ghairi wukufin ala ma'aniha, yaitu orang yang menafsir Al-Qur'an yang bahasa Arab itu min ghairi wukufin ala ma'aniha, tapi tidak memenuhi makna-maknanya inda ahliya sesuai dengan yang diinginkan oleh orang Arab. Wahiyya mimma la yukhadu illa bisama' min ahli al-arabiyyah wa ahli tafsir, yang mana itu hanya bisa dapatkan dengan cara mendengarkan orang ahli Arab dan orang ahli tafsir. Kabayani makna lafdhati wa i'rabiyah, seperti makna lafaz dan i'rabnya. Itu kan harus belajar dengan orang Arab atau orang yang memahami. Wa ma fiha min al-hadfi wal ikhtisar wal idmar wal haqiqatu wal majaz, ya hakikat, majaz, umum, khusus, wal ijmal wal bayan, itu istilah-istilah bahasa Al-Qur'an. Wa taqdim wa ta'khir wa ghairi dzalika mimma khilafu adh-dhahir. Wa la yakfi, dan tidak cukup fi dzalika ma'rifatul arabiyyah wahdaha, hanya memahami bahasa Arab saja tidak cukup, bal bahkan, tetapi labudda, harus juga maha bersamanya min ma'rifati ma qalahu ahli tafsir fiha, apa yang diungkapkan para ahli tafsir terhadap ayat Al-Qur'an itu. Faqad yakunu mujtama'ina ala tarkidh dhahir aw ala iradatil khusus aw al-idmar aw ghairi dzalik mimma huwa khilafudh dhahir. Wa kama idza kana al-lafdhu mushtarakan baina ma'anil fa'ulima fi mawdhi'in anna al-murad ihdal ma'ani thumma fassara kullu ma ja'a bihi fa hadha kullu tafsirun bil ra'yi wa huwa haramun wallahu ta'ala alam. Tidak boleh menafsiri seperti puzzle begitu. Oh iki kok iki gabungno, oh iki kok iki oke saya menjadi tafsir. Itu yang dikritik oleh ulama, kayak tafsirnya Pak Agus Mustafa itu yang nulis serial buku tasawuf itu. Dia kayak main puzzle gitu menafsir Al-Qur'an. Sambungno mbek iki digabungno mbek kita seperti itu gitu. Jadi intinya dalam menafsir Al-Quran, kalau kita bukan ahlinya jangan. Tapi kalau orang itu sudah punya kemampuan untuk sana, boleh, hasan, baik-baik saja itu boleh. Adapun kita tidak boleh menafsiri, tapi boleh menukil dari pendapatnya para ulama. Karena ini kita menafsir kehendak Allah, tidak sama, ya kan? Menafsir kehendak Allah. Dan tafsir itu macam-macam jenisnya. Tafsir bil ma'thur, yang menafsiri dengan hadis ayat Al-Quran, ada yang ditafsir dengan ayat Al-Quran yang lain, ada ayat Al-Quran ditafsir dengan hadis, ada juga ya, tafsir Imam Sya'rawi khawatir ini sudah istihadnya Imam Sya'rawi itu, tafsir Sya'rawi. Ada yang tafsir tematik, tahdidi, dan seterusnya, itu macam-macam tafsir itu. Dan hendaknya kita di akhir zaman ini kembali pada ulama saja dalam menafsiri Quran. Saya akan di kayak di pondok pesantren ya, tafsir jalan lain itu tafsir perkata. Walaupun tafsir perkata, dia tafsir berat juga. Bayangno, saya ini misalnya kayak tafsir Sya'rawi itu 20 jilid, diringkas hanya 1 jilid jadi tafsir jalan lain. Jadi tafsir jalan itu sudah lebih sulit, karena dia ngepres. Kayak misalnya tafsir Baghawi itu 4 juz itu. Kalau jalan lain tadi mek 1 juz. Opo lah saking pinter imam, jalan lain memadatkan banyak tafsir itu hanya menjadi 1 juz. Wong mungkin mikirnya gampang tafsir jalan lain 1 juz ya. Enggak, justru itu paling sulit. Kalau dari makna sepanjang itu jadikan 1 kata. Jalan lain. Sampai lagi. Ya, sabar. Mirok itu apa nih? Kamu kata apa sih? Enggak. Mirok itu apa namanya? Para patu. Hah? Para patu. Para patu. Terakhir, faslun fi hurmatil mira'i wal hidal fil Quran. Bab yang menerangkan tentang haraman para padu. Para padu itu apa ya? Saling mengejek ya.
wal jidal dan perdebatan fil Quran di dalam Al-Quran. Yahrumul mira, haram para padu fil Quran dalam Al-Quran, wal jidal dan memperdebatkan fihi dalam Al-Quran, urusan Al-Quran bighairi haqqin tanpa kebenaran. Wa min dalika contohnya antadhara lahu dilalatun, menampakkan dalil ayat ala syai'in terhadap sesuatu yukhalifu madhabu yang menyelisih pendapatnya gitu loh. Wa yahtamilu ihtimalan dhaifan, dia membawa dengan suatu pembawaan yang lemah muwafaqatu madhabi untuk membenarkan madhabnya. Fa yahmilaha ala madhabi, kemudian dia menjadikan itu dalil madhabnya. Wa yunadiru ala dzalika ma'a dhuhuriha lahu fi khilafi ma yaqul. Wa amma man la yadharu lahu dzalik fa huwa ma'dzurun, tapi ya orang yang tidak seperti itu ma'dzur. Wa qad sahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mira'u fil Qur'an kufrun. Jadi aja sampai kene iku para padu sampai nggawa ayat Al-Qur'an. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal yang dinamakan fitnah dalam Al-Qur'an maknanya al-fitnatu fid-din. Makna fitnah itu bukan fitnah membicarakan sesuatu yang tidak terjadi itu tuh. Fitnah itu asyaddu minal qatl. Ayat Al-Qur'an kan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal dalilnya enggak ngono, Bro. Fitnah atau asyaddu minal qatl, makna fitnah itu fitnah fiddin dalam arti murtad. Ngono. Duduk fitnah untuk fitnah kamu gak ngelakoni ini dia. Bukan begitu maknanya. Fitnah fiddin. Ya kan? Masuk memfitnah wong asyaddu minal qatl dosanya. Secara akal maksudnya justru kan pembunuh lebih besar. Ternyata fitnah yang menimpa agama menyebabkan orang itu kafir atau murtad itu lebih besar loh dosanya daripada membunuh. Nah, itu pasti baru bisa diterima akal kita. Nah, itu kayak para padu, kayak gelut, kayak iku. Jangan dong. Kok salah tiba aja. Kecelek. Qala al-Khattabi, kata Khattabi, kila al-murad bil mirad syak. Oh, maknanya mirad di sini syak. Wa kila al-jidal al-musyaqqaq fi, wa kila huwa al-jidal alladhi yaf'aluhu ahlul ahwa fi ayatil qadri wa nah. Maknanya di sini mirad itu sebenarnya lebih ke syak ya. Ragu-ragu ya, syak itu ragu-ragu. Saling meragukan ayat-ayat Al-Qur'an. Mamang. Mamang ya kan ragu. Yaitu perdebatan yang berlakunya ahlul ahwa fi ayatil qadri wa nahwiha. Apalagi kalau itu tentang ayat-ayat tentang takdir. Nah itu biasanya rada takdir wong ku sajane ditentukan orang Gusti Allah wong kan gitu takdir. Kalau orang itu berbuat dosa itu sajane perbuatannya itu takdirnya Allah atau tidak. Nah itu di situ yang perlu mendapatkan perhatian kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.